Pernah nggak kamu merasa iri melihat seseorang dengan gaji biasa saja, tapi hidupnya terlihat tenang? Dompetnya nggak pernah kelihatan tipis, bahkan kadang bisa menabung dan jalan-jalan. Sementara kita, gaji masuk, rasanya baru lewat sebentar, dompet sudah kosong lagi. Lalu kita bertanya-tanya, apa rahasianya? Kok bisa ya? Dengan gaji kecil mereka tetap punya cadangan? Sedangkan saya, dengan jumlah yang sama, selalu habis begitu cepat? Disinilah banyak orang salah paham. Mereka mengira, untuk punya dompet tebal, solusinya hanya satu, gaji harus besar. Padahal, kenyataannya tidak sesederhana itu. Ada orang yang gajinya besar tapi selalu mengeluh uangnya tidak cukup. Ada juga yang gajinya kecil tapi bisa hidup lebih lega. Jadi, masalahnya bukan semata-mata pada angka, melainkan pada level mindset yang kita miliki. Mindset ini ibarat peta. Kalau kita salah baca peta, seberapa besar pun modal yang kita punya, kita tetap bisa tersesat. Tapi kalau peta kita jelas, meski modal sedikit, kita tetap bisa sampai tujuan. Sama halnya dengan uang. Mindset yang tepat bisa membuat gaji kecil terasa cukup, bahkan berkembang. Masalahnya, banyak dari kita hidup dengan mindset bertahan. Fokusnya hanya menutup kebutuhan hari ini tanpa memikirkan arah lebih jauh. Hasilnya, dompet cepat tipis, cemas di akhir bulan, dan selalu merasa kurang. Nah, di video ini saya ingin mengajak kamu memahami bagaimana sebenarnya level mindset kaya itu bekerja. Bagaimana caranya dari gaji kecil kita bisa pelan-pelan menumbuhkan dompet yang lebih tebal. Bukan lewat jalan instan, bukan pula dengan teori ribet, tapi dengan pola pikir sederhana yang bisa kita latih setiap hari. Saya masih ingat beberapa tahun lalu saat pertama kali kerja dengan gaji yang sangat pas-pasan. Rasanya senang sekali akhirnya punya penghasilan sendiri. Tapi di balik rasa bangga itu ada juga rasa khawatir. Apa bisa ya? Gaji segini cukup buat hidup sebulan penuh? Awalnya saya merasa baik-baik saja, tapi baru 2 minggu dompet saya sudah hampir kosong. Padahal masih ada tagihan listrik, cicilan, dan kebutuhan makan sampai akhir bulan. Panik? Jelas. Malu sama diri sendiri? Iya banget. Saya bahkan sempat berpikir, mungkin saya memang harus cari kerja dengan gaji lebih besar. Tapi kenyataannya, meski beberapa kali gaji saya naik, masalahnya tetap sama. Dompet cepat tipis, seolah-olah berapapun angka yang masuk selalu tidak cukup. Sampai akhirnya saya sadar, masalahnya bukan hanya di gaji, tapi di mindset saya terhadap uang. Saya dulu punya pola pikir gaji kecil sama dengan harus dihabiskan. Jadi, setiap kali gajian, saya merasa berhak untuk merayakan. Saya beli barang-barang yang sebenarnya tidak saya butuhkan, jajan lebih banyak, dan selalu berkata, kan cuma sekali-sekali. Tapi kalau dipikir lagi, sekali-sekali itu ternyata terjadi setiap bulan, bahkan berkali-kali. Puncaknya, saya pernah benar-benar kehabisan uang seminggu sebelum gajian. Saya harus pinjam ke teman hanya untuk bayar transport kerja. Saat itu rasanya malu sekali. Tapi justru dari titik itu saya belajar satu hal. Kalau mindset saya tidak berubah, berapapun gaji saya, hasilnya akan sama. Pelan-pelan, saya mulai mencoba cara baru. Saya buat aturan kecil untuk diri sendiri. Begitu gaji masuk, saya langsung sisihkan sebagian, meski kecil sekali. Awalnya cuma 50.000. Orang lain mungkin menganggap remeh, tapi buat saya itu latihan. Latihan untuk bilang pada diri sendiri, uang ini bukan untuk dihabiskan semua, ada yang harus disimpan. Selain itu, saya belajar membedakan mana yang benar-benar kebutuhan, mana yang hanya keinginan sesaat. Tidak mudah, karena godaan selalu ada. Kadang saya masih tergelincir, tapi perlahan-lahan saya mulai merasa lebih tenang. Dompet saya tidak selalu tebal, tapi tidak lagi kosong secepat dulu. Dari perjalanan itu, saya sadar satu hal. Gaji kecil bukan penghalang untuk punya dompet tebal. Yang membedakan adalah level mindset. Kalau pikiran kita selalu terjebak pada pola habiskan sekarang, pusing nanti, maka dompet kita akan cepat tipis, sekecil atau sebesar apapun gaji kita. Tapi kalau kita mulai mengubah pola pikir menjadi arahkah sekarang, nikmati perlahan, maka perlahan dompet kita akan lebih kuat.
Itulah pengalaman pribadi yang jadi titik balik saya. Dari situ, saya mulai belajar tentang apa yang disebut sebagai level mindset kaya. Sebuah cara pandang yang membuat kita bisa mengelola uang dengan lebih tenang, meski dimulai dari angka yang kecil. Dari pengalaman tadi, saya belajar bahwa ada yang namanya level mindset kaya. Ini bukan soal punya saldo miliaran, tapi soal cara kita memandang dan menggunakan uang. Karena faktanya, ada orang dengan gaji besar tapi hidupnya penuh utang. Ada juga orang dengan gaji kecil tapi punya tabungan dan tenang. Perbedaannya ada di level mindset mereka. Saya melihat ada 3 level mindset utama dalam urusan uang. Level pertama, mindset bertahan. Di level ini, fokus utama kita hanya memenuhi kebutuhan harian. Gaji masuk, langsung habis untuk bayar tagihan, belanja, atau jajan. Tidak ada ruang untuk menabung atau investasi, karena pikirannya hanya, yang penting hari ini bisa jalan. Banyak dari kita ada di level ini tanpa sadar. Dompet cepat tipis karena uang tidak diarahkan, hanya dipakai untuk bertahan. Level kedua, mindset cukup. Di level ini, kita mulai sadar bahwa uang harus diatur. Orang dengan mindset cukup biasanya mulai memisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Mereka menahan diri dari belanja impulsif, mulai mencatat pengeluaran, bahkan menyisihkan sedikit tabungan. Dompet mereka mungkin tidak selalu tebal, tapi lebih stabil. Rasa cemas di akhir bulan mulai berkurang. Level ketiga, mindset kaya. Nah, inilah level yang sebaiknya kita tuju. Orang dengan mindset kaya bukan berarti hidup bermewah-mewah. Justru sebaliknya, mereka tahu bagaimana memberi arah pada uang sekecil apapun jumlahnya. Mereka punya kebiasaan menyisihkan uang sebelum membelanjakan. Mereka punya tujuan jelas, entah untuk dana darurat, modal usaha, atau sekadar tabungan sederhana. Dan yang lebih penting, mereka melihat uang bukan hanya untuk dihabiskan, tapi sebagai alat untuk memberi rasa tenang dan membuka peluang. Contoh nyatanya begini, ada seorang teman saya, gajinya tidak lebih dari 3 juta per bulan. Tapi sejak awal bekerja, dia punya kebiasaan sederhana. Setiap kali gaji masuk, 10% langsung ditabung. Awalnya terasa berat, apalagi saat kebutuhan banyak, tapi dia konsisten. Setelah beberapa tahun, tanpa terasa, dia punya tabungan yang cukup besar. Bahkan ketika ada kesempatan usaha kecil-kecilan, dia bisa memulainya tanpa harus berutang. Sebaliknya, saya juga kenal seseorang dengan gaji hampir 10 juta per bulan. Tapi setiap kali gajian, dia langsung belanja barang-barang baru, gadget, pakaian, nongkrong mewah. Tabungan hampir tidak ada. Setiap ada kebutuhan mendadak, dia panik. Padahal kalau dilihat, penghasilannya jauh lebih besar. Dari 2 cerita itu, kita bisa lihat jelas. Bukan besar kecilnya gaji yang menentukan, tapi level mindset. Sekarang coba bayangkan, kalau kita mulai menggeser mindset kita dari bertahan ke cukup, lalu perlahan ke kaya. Tidak harus langsung sempurna. Cukup dengan langkah kecil, menahan 1 jajan tidak perlu, mencatat 1 pengeluaran, atau menyisihkan Rp20.000 saja. Itu sudah mengubah arah dompet kita. Kuncinya ada di kesadaran, apakah kita hanya ingin selamat hari ini, atau kita ingin dompet kita tetap tenang di hari-hari mendatang. Level mindset kaya bukan tujuan akhir, tapi sebuah perjalanan. Dan perjalanan itu bisa dimulai bahkan dari gaji kecil. Yang penting bukan angka, tapi cara kita mengarahkan angka itu. Saya teringat dengan seorang kenalan saya bernama Andri. Dia bekerja sebagai teknisi di sebuah bengkel kecil. Gajinya pas-pasan, bahkan bisa dibilang di bawah rata-rata teman sebayanya yang kerja kantoran. Tapi ada satu hal yang membuat saya kagum. Dompet Andri jarang sekali benar-benar kosong. Awalnya saya heran. Bagaimana mungkin dengan gaji yang kecil, dia bisa tetap tenang dan bahkan sesekali liburan bersama keluarganya? Rasa penasaran itu akhirnya terjawab ketika saya ngobrol langsung dengannya. Andri bilang begini, "Dulu saya sama aja kayak kebanyakan orang. Gaji kecil, habis cepat, bahkan pernah saya sampai gali lubang tutup lubang, pinjam sana-sini buat nutup kebutuhan. Sampai suatu saat, saya sadar kalau saya terus begini, hidup saya nggak akan berubah.
Jadi saya mulai coba hal kecil. Setiap kali gajian, saya pisahkan langsung Rp50.000. Saya taruh di amplop khusus, nggak boleh disentuh. Awalnya berat, rasanya pengen banget dipakai. Tapi saya paksa diri, kebiasaan itu dia lakukan berbulan-bulan. Kadang jumlahnya kecil, kadang bisa lebih besar. Tapi intinya, ada konsistensi. Lama-lama, dari sekadar tabungan darurat, uang itu jadi cukup untuk membeli peralatan bengkel tambahan. Peralatan itu membuat pekerjaannya lebih cepat dan hasilnya lebih rapi, sehingga banyak pelanggan yang balik lagi. Dari situ, penghasilannya pelan-pelan bertambah. Yang menarik, ketika penghasilannya naik, gaya hidup Andri tidak langsung ikut naik. Dia tetap disiplin dengan pola yang sama. Sisihkan dulu, belanjakan kemudian. Dia bilang, kalau dulu saya mikir uang cuma buat bertahan hidup, sekarang saya mikir uang ini bisa bikin hidup lebih maju. Saya melihat jelas perbedaan mindset Andri. Waktu dia masih berpikir bertahan, uang sekecil apapun habis begitu saja. Tapi saat mindsetnya naik level menjadi kaya, meskipun gajinya belum besar, dompetnya mulai aman, bahkan berkembang. Dari cerita Andri, ada pelajaran penting yang bisa kita ambil. Perubahan dompet tidak harus menunggu gaji besar, tapi menunggu kita berani mengubah pola pikir. Andri tidak punya keajaiban. Dia tidak tiba-tiba dapat rezeki nomplok. Yang dia punya hanyalah disiplin kecil dan mindset baru. Itu saja sudah cukup untuk mengubah arah hidupnya. Kalau kita bayangkan diri kita di posisi Andri, mungkin terasa berat di awal. Menyisihkan Rp50.000 saat gaji pas-pasan itu seperti mengurangi oksigen. Tapi kalau kita kuat menahan diri, justru dari situlah ruang baru terbuka. Ruang untuk merasa tenang, ruang untuk punya cadangan, ruang untuk berkembang. Cerita Andri mengingatkan saya bahwa mindset kaya bukan tentang seberapa tebal dompet hari ini, tapi tentang bagaimana kita memastikan dompet kita tidak selalu tipis besok. Sekarang, coba kamu berhenti sebentar dan tanyakan pada diri sendiri, setiap kali gaji masuk, apa yang biasanya kamu lakukan pertama kali? Apakah langsung dipakai untuk bayar tagihan, belanja, atau malah hilang entah kemana tanpa sadar? Kalau jujur, sebagian besar dari kita mungkin merasa bahwa dompet tipis itu sudah jadi nasib. Tapi benarkah begitu? Atau jangan-jangan itu hanya hasil dari pola pikir yang selama ini kita biarkan berjalan otomatis? Mari kita refleksikan sama-sama. Apakah selama ini kita lebih banyak berpikir untuk bertahan hari ini daripada menyiapkan diri untuk esok? Apakah kita pernah mencoba menyisihkan uang meskipun kecil? Atau kita selalu berkata, gaji aja kurang, gimana mau nabung? Apakah kita pernah merasa iri melihat orang lain lebih stabil secara finansial, lalu menyalahkan keadaan, padahal mungkin rahasianya ada pada cara mereka mengatur, bukan jumlah yang mereka punya? Pertanyaan-pertanyaan ini bukan untuk menyalahkan, tapi untuk membuka mata. Karena kenyataannya, kalau kita terus menunggu gaji besar baru mau berubah, kita bisa menunggu selamanya. Yang perlu berubah bukan angka di slip gaji, tapi mindset di kepala kita. Bayangkan kalau mulai bulan depan, kamu melakukan satu hal kecil saja. Misalnya, menyisihkan Rp20.000 di hari pertama gajian. Kelihatannya sepele, bahkan mungkin tidak terasa. Tapi coba lakukan itu terus selama setahun. Tiba-tiba kamu punya Rp240.000. Bukan angka besar, tapi cukup untuk membuatmu sadar bahwa ternyata bisa. Dari situlah semangat berkembang. Sekarang, mari kita tanyakan pada diri sendiri. Mau sampai kapan dompet kita cepat tipis setiap bulan? Apakah kita ingin terus hidup dengan perasaan cemas menunggu gaji turun? Atau kita mau mulai menciptakan rasa tenang meski dengan langkah kecil? Kalau kita jujur, sebenarnya setiap orang punya ruang kecil untuk mengubah arah hidupnya. Hanya saja, tidak semua berani memulainya. Jadi, coba renungkan. Di level mana mindsetmu sekarang berada? Bertahan, cukup, atau kaya? Dan yang lebih penting, apakah kamu mau naik satu level lebih tinggi? Kalau kita rangkum perjalanan tadi, ada satu benang merah yang jelas. Dompet cepat tipis bukan semata karena gaji kecil atau harga naik, tapi karena mindset kita yang masih di level bertahan.
Ketika kita mulai menggeser pola pikir menuju level cukup dan perlahan menuju kaya, hidup kita ikut berubah. Bukan berarti kita langsung jadi miliarder, tapi kita mulai punya ketenangan, kita mulai punya arah, dan dompet kita tidak lagi jadi sumber kecemasan setiap akhir bulan. Cerita saya, cerita Andri, bahkan mungkin cerita kamu sendiri, semuanya mengajarkan satu hal. Perubahan besar dimulai dari langkah kecil. Entah itu menyisihkan Rp20.000, entah itu menunda satu belanja impulsif, atau sekadar mencatat pengeluaran harian. Dari kebiasaan kecil itu, mindset baru terbentuk, dan dompet kita jadi lebih kuat menghadapi situasi ekonomi yang makin sulit. Saya percaya setiap dari kita bisa naik level. Karena mindset kaya bukan hadiah, tapi pilihan. Pilihan untuk lebih sadar, lebih bijak, dan lebih tenang dalam menghadapi uang. Sekarang, saya ingin ajak kamu untuk refleksi terakhir. Kalau kamu sudah mendengarkan cerita ini, langkah kecil apa yang mau kamu coba bulan depan? Tulis di kolom komentar biar kita bisa saling menguatkan. Kalau kamu merasa video ini bermanfaat, jangan lupa klik like sebagai bentuk dukungan, share ke teman-temanmu yang sering bilang dompet cepat tipis, dan subscribe supaya kamu nggak ketinggalan cerita-cerita reflektif lain tentang keuangan, mindset, dan keseimbangan hidup. Ingat, hidup bukan hanya tentang banyaknya angka di dompet, tapi tentang bagaimana kita memberi arah pada angka itu. Jadi, mari kita sama-sama belajar mengelola, bukan sekadar menghabiskan. Sampai jumpa di video berikutnya, semoga dompetmu lebih tenang, hatimu lebih lega, dan langkahmu semakin mantap menuju keseimbangan hidup.